Kehadiran pemerintah harus efektif. Ya. Sebenarnya kritikan itu menjadikan motivasi kita untuk berbenah lebih baik ya. Tahun depan kita akan membuat perda terkait dengan inovasi. Halo Sobat JPPO, jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast. Tentunya di episode-episode yang selalu kita hadirkan selalu berkaitan dengan masyarakat. Selalu memprioritaskan apa nantinya impact positifnya bagi masyarakat. Dan siapakah pejabat yang bisa langsung menjadi jembatan masyarakat dengan pemerintah. DPRD sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, sebagai penyambung pesan antara masyarakat yang paling bawah ke pemerintah yang paling tinggi pun. Karena memang DPRD adalah wakilnya rakyat. Kalau tidak bisa mewakili rakyat, nggak apa-apa, dikritik. Anti kritik kok orang-orang ini. Halo Pak Yordan, ketemu lagi, salam sehat. Yang selalu tersenyum, selalu semangat, paling semangat kalau bahas soal kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat gitu ya Pak ya. Yes. Harus Pak, karena kan wakilnya rakyat, dipilih rakyat ya harus tetap ingat dengan mandatnya, tugasnya gitu ya Pak ya. Ngomong-ngomong soal rakyat Pak, ini kan berbagai kebijakan sekarang banyak mulai beralih ke digitalisasi, tapi tidak semua masyarakat paham. Masih banyak masyarakat yang gaptek. Nah, terkait dengan aturan-aturan, ini kan pemerintah tetap harus upgrading nih Pak. Dengan tema yang kita bahas kali ini adalah tentang Perda Pelayanan Publik. Kalau di Jawa Timur sendiri Pak, bagaimana sih Pak dengan sistem realisasi dari perda itu sendiri? Ini kan juga banyak perda yang sudah disosialisasikan melalui digital, tapi tidak banyak mereka yang tahu. Seperti di episode sebelumnya kan jenengan bilang bahwa ada JDIH sebenarnya jadi akses informasi. Nah, kalau misalkan membahas soal perda pelayanan publik ini, saya ngomong dulu nih bagaimana kalau melihat jenengan Pak untuk di Provinsi Jawa Timur nih Pak. Ya, terima kasih. Jadi memang perda ini, jadi perda nomor 7 tahun 2023 ini itu adalah perda perubahan kedua dari perda nomor 8 tahun 2011. Itu memang, jadi tahun 2011 kita sudah punya peraturan daerah pelayanan publik, lalu sudah pernah kita rubah sekali, dan tahun 2023 ini adalah perubahan yang kedua. Nah, yang menjadi titik tekan dalam perubahan kedua ini adalah digitalisasi pelayanan publik. Perda ini memberi dasar hukum bagi layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena sekarang sistem pengusulan, sistem program ya, itu sekarang misalnya harus lewat namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Semua apa yang ada di APBD itu harus terintegrasi dalam SIPD, sehingga kemudian juga bisa dimonitor dan dikontrol oleh pemerintah pusat. Kemudian juga terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik yang pada intinya ingin agar masyarakat ini bisa dilayani dengan menggunakan teknologi informasi. Ya, termasuk misalnya mall pelayanan publik yang pada dasarnya tidak hanya sekedar orang datang ke mall, lalu di mall itu semua jenis layanan ada di dalam satu atap, kayak Samsat itu, tetapi juga dalam satu genggaman. Ya. Gadget maksudnya. Betul. Nah, pemerintah harus mau mempermudah
masyarakat. Ya, jadi ketika masyarakat sekarang sudah apa-apa pakai handphone, pakai gadget, bayar-bayar pakai gadget, akses informasi pakai gadget, maka pemerintah juga harus menyesuaikan. Nah, untuk inilah kemudian kita membuat dasar hukum ya melalui peraturan daerah. Itu juga merupakan tindak lanjut dari berbagai peraturan yang sudah ada dari pusat. Kalau di Jawa Timur sendiri, kalau dari pantauan Pak Yordan, banyak nggak sih Pak sebenarnya instansi-instansi yang sudah mulai memberlakukan pelayanan publik ini melalui ya gadget tadi? Ya, jadi kalau di Jawa Timur ini kan ada layanan yang kemudian langsung ke pusat ya, sistem OSS itu. Kemudian untuk yang terkait dengan layanan di provinsi ya ke pemerintah provinsi, namun sebetulnya yang banyak lagi urusannya masyarakat ini tentu di kabupaten kota. Ya, di kabupaten kota itu banyak urusan misalnya tentang kependudukan, itu yang paling urgent ya terkait dengan KTP, dengan pindah alamat ya itu hal-hal yang sederhana sampai juga kemudian masalah perizinan. Nah, kita melihat kalau di Jawa Timur ini ya sebetulnya ya semua daerah juga sudah memiliki semangat yang sama. Oke. Ya, karena ya mungkin ini dampak juga dari demokrasi ya. Karena kepala daerah itu dipilih oleh masyarakat, maka kemudian kepala daerah dulu menjanjikan juga kemudahan layanan menggunakan digital. Sehingga sekarang pun ya itu yang dituntut oleh masyarakat. Ya, jadi kami sudah berkunjung ke daerah-daerah ya melihat pelayanan publiknya dan memang sudah jauh berbenah ya. Pak, ini kan kalaupun sudah punya inovasi, banyak loh Pak keluhan-keluhan yang mungkin error kayak gitu kan, terus tiba-tiba apalagi dengan banyaknya isu, ya mohon maaf tidak semua mungkin ya pencurian data, itu kan juga menjadi kekhawatiran Pak. Ya, jadi memang saya juga menyadari layanan digital yang disediakan pemerintah ini juga belum baik-baik amat ya. Kita tidak ngomong daerah ya Pak ya, kalau pusatnya seperti itu kan pasti yang menjadi kekhawatiran dari ini ya. Ya, justru di situ kita butuh masukan dari masyarakat. Kalau ada permasalahan terkait hal itu, tolong kami juga diinfo. Karena kan kami tidak selalu bisa memonitor semua hal ya. Jadi keluhan-keluhan dari masyarakat itu biasanya sebetulnya di tiap instansi itu sudah menyediakan layanan jika terjadi gangguan atau hambatan. Pengaduan gitu ya Pak ya? Ya, pengaduan. Bahkan biasanya menanyakan bagaimana kepuasan masyarakat begitu. Cuman jika itu tidak tertanggapi dengan baik, maka kami yang harus kemudian ikut mengupayakan supaya itu bisa lebih baik. Nah, datanya dari mana? Ya kita harap itu dari masyarakat. Betul. Ya. Nah, keterbukaan itu penting, Pak. Yang pasti itu kita itu harus menanamkan tidak hanya kita berbicara instansi, Pak. Kadang personal sendiri pun itu enggan untuk mendapatkan kritikan, untuk mendapatkan masukan karena menganggap sudah baik. Nah, ini tidak hanya pemerintah ya Pak ya, ya manusia pun itu kadang seperti itu Pak. Padahal sejatinya kalau Pak Yordan bilang kan sebenarnya kritikan itu menjadikan motivasi kita untuk berbenah lebih baik ya. Seandainya semua orang menerima itu, kan pasti kita lebih upgrading Pak, lebih baik lagi Pak ya. Ya itu sebetulnya mulai dari mindset ya. Mindsetnya orang masuk birokrasi itu kenapa begitu kan. Dan ya kita nggak bisa memungkiri lah kalau ditanya ke semua orang yang di birokrasi itu kenapa dulu memilih masuk birokrasi. Dan ya mungkin tidak seideal yang seharusnya karena seharusnya ya birokrasi ini pelayan masyarakat. Jadi motivasinya masuk birokrasi ya dalam rangka melayani masyarakat.
api LE yo kudu diterima. Dan tingkat kebahagiaan birokrasi seharusnya ketika masyarakat puas dengan apa yang sudah dilakukannya. Dan dari kepuasan itu ya bermula dari sebuah kritikan dan saran ya Pak ya. Ya memang sama lah, kita jadi pejabat di daerah ya. Jadi ini ya kuping harus tebal ya. Karena ya kita tidak bisa menuntut masyarakat, ya kadang-kadang saya juga terus terang ya, kadang-kadang ya agak emosi gitu kan Iya, ya. Kita merasa apa salahku kok mbok seneni terus ae yo. Ya ngono nek ngomong tapi ya basane aja ngono lah ya. Iya, menghadapi banyak emosional. Tapi ya kita juga harus sadar ya, kita memang dibayar untuk melayani masyarakat. Dan kita tidak memungkiri bahwa masyarakat kita ini juga berbeda. Ya, bagi saya yang penting bahwa mereka memang punya niat untuk ingin agar layanan ini menjadi lebih baik, maka apapun cara komunikasinya, kan komunikasi juga ada yang kemudian mengkritik ya, ono sing nggak sampai demo ya. Ya itu adalah bagian dari cara masyarakat untuk mengkritik ya. Betul, dan kadang pun juga namanya juga sifat manusia ya Pak ya, udah diturutin masih kurang masih aja sifat kurangnya itu. Iya. Kalau kita belajar di gerakan sosial ya, waktu saya jadi sebagai dosen kan ada juga teori namanya civil disobedience. Jadi pembangkangan sipil ya. Jadi memang itu salah satu yang dilakukan kalau mereka tidak puas dengan layanan pemerintah. Oleh karena itu kami mendorong pemerintah untuk bisa lebih baik, ya lebih baik, tidak berpuas diri. Saya pernah mengkritik dalam satu forum, saya tanya, ini kok saya lihat indikator kepuasan masyarakatnya tinggi, ya apa ini ngukurnya? Kok rasanya beda dengan Realita. ya, Realita lapangan. ya ternyata menurut saya, karena saya juga akademisi, cara mengukur kepuasan masyarakatnya kurang pas. Kurang relevan. Ya, mestinya diukur ya saat itu juga. Kalau kita pernah ke misalnya, saya lupa ya di toiletnya mana gitu, mungkin toilet bandara gitu kan. Itu kan kemudian langsung ketika kita mau keluar kita disuruh ngeklik gitu kan. Ya, puas banget. Agak puas, ya puas, tidak puas atau tidak puas sekali. Oh itu fasilitas umum ada gitu ya Pak? Ada seperti itu. Kita Saya tinggal tahunya di ngeklik modern aja. market Pak. Iya, harusnya seperti itu. Oke. Sehingga di real time masyarakat saat itu puas enggak. Ya, dan itu tidak ditanya. Kalau masyarakat ditanya, ya kita ini budaya kita ini rodok sungkan. Iya. Iya, wis timbangku ono perkara akeh masalah, ngomong sing apik-apik ae lah, itu kan tidak membantu. Dasarane sungkan ya iku mau Pak, kok lek diomongi jujur marung gak ditolong kan gini. Iya, karena begini, ini bedanya antara swasta dan pemerintah ya. Kalau di swasta masyarakat tidak puas, masyarakat bisa choice, milih. Ya, choice. Jadi tidak luas sama layanan toko A, maka bisa ke toko B. Tidak luas sama toko A dan toko B, bisa ke toko C. Itu ada pilihan, choice yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Tapi kalau pemerintah tidak ada pilihan, KTP tidak selesai, apa mau minta KTP ke daerah lain? Kan tidak bisa. Apakah mau minta KTP ke perusahaan yang lain? Tidak bisa. Karena satu-satunya penyedia jasa itu, penyedia ya. Maka solusinya kalau tidak puas ya voice. Nah, teriak ya. Nah, teriaknya ini yang juga harus terukur dalam sistem digital yang dibuat oleh pemerintah. Oke, kembali lagi soal pelayanan publik yang berbasis digital. Pak, kalau sejauh ini prosentase mungkin Pak, bagaimana di Provinsi Jawa Timur ini proses menggunakan beralih ke digital dari manual ke digitalisasi ini kira-kira kalau Anda melihat berapa Pak persentasenya? Ya, kalau saya buat persentase saya enggak, ya setahu saya misalnya ya, yang saya pengajuan usulan-usulan oleh masyarakat. Ini kalau dulu itu masyarakat harus berbondong-bondong membuat datang, menyerahkan usulan proposal berkas,
dan terus berkasnya bisa hilang, tidak jelas ada di mana, tahapannya sampai di mana. Kalau sekarang itu tidak, sekarang bisa diunggah, kemudian bisa dipantau. Oke. Ya, kalau kemudian ini proposalnya pengajuan masyarakat itu tidak lengkap, dikembalikan dengan alasan. Ya, jadi kemudian kita masyarakat yang dari daerah itu juga tidak perlu selalu datang ke Surabaya. Oke, ke Cukup di kota ya. daerahnya dia upload, ada masalah dia bisa baca statusnya itu, bisa langsung diperbaiki, diupload ulang. Nah, sudah tidak ada yang kemudian menggunakan berkas secara fisik, ya. Nah, nanti ketika kemudian sudah oke, sudah disetujui, baru ada verifikasi. Benar nggak ini? Ya, tapi untuk di awal itu tidak perlu secara fisik. Ini kan sangat, menurut saya ya sangat manusiawi, sangat memudahkan, meskipun juga ya mengandung resiko. Tahu-tahu nanti data-data diri itu kan misalnya salah satu persyaratan misalnya ada sertifikat begitu ya. Iya benar-benar. Ya, sertifikat kepemilikan, betul nggak ini milik. Nah itu kalau kemudian bocor lalu kemudian digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab kan juga sangat-sangat bahaya. Ya. Termasuk KTP juga Pak, bahaya Pak. Ya kalau KTP itu bisa nanti dipakai untuk pinjaman online, nah itu juga tahu-tahu kita tidak merasa, tahu-tahu kita ditagih. Makanya kita juga minta supaya, jadi ada beberapa isu ya, ada beberapa isu yang penting. Yang pertama memang digitalisasi, bagaimana pelayanan secara digital. Kemudian yang kedua feedbacknya, masukannya itu juga secara digital, ya. Sehingga masyarakat ketika tidak puas bisa juga menyampaikan ketidakpuasannya itu secara langsung. Kemudian yang ketiga tentu masalah keamanan data. Ya, kita selalu minta teman-teman pemerintah provinsi ini betul-betul dijaga. Dalam hal ini yang bertanggung jawab Kominfo dong. Kominfo ya, dan Kominfo bisa biasa bekerja sama juga dengan tim cyber, dengan pemerintah pusat ya untuk mengetes sejauh mana keamanan websitenya itu. Karena ya itu tidak cuma masalah pencurian data saja, itu jangan sampai kemudian tahu-tahu websitenya itu yang muncul iklan judi online. Masih mending Pak itu Pak, iklan-iklan yang ya itulah Pak, ya kan? Ya, jadi masalah keamanan data itu juga menjadi perhatian kami supaya tidak dicuri, tidak jadi masalah begitu. Pak, kalau dinilai urgensitasnya seberapa urgen sih Pak terkait dengan mungkin perubahan perda ini Pak? Ya, kalau jadi kita beberapa kali kan kita merubah perda ya. Dulu kita perda pertama tahun 2005 itu ada tentang Komisi Pelayanan Publik ya. Kemudian kita punya perda lagi saya tahun 2011 itu kita memasukkan, karena sudah ada ombudsman, maka ombudsman dan pelayanan publik, Komisi Pelayanan Publik sama-sama ada. Tapi kemudian kita nilai tidak perlu double, cukup satu saja, sehingga kemudian tahun 2016 kita melakukan revisi yang pertama, Komisi Pelayanan Publik kita hapus. Nah tahun 2023 melalui Perda nomor 7 kita melakukan perubahan kedua. Ini urgent karena dari pemerintah pusat sudah juga melakukan aturan-aturan terkait dengan digitalisasi ya. Tentang sistem informasi pemerintah daerah, tentang mall pelayanan publik, tentang sistem pemerintah berbasis elektronik ya. Dan itu harus segera kita tindak lanjuti di daerah supaya daerah pun memiliki dasar hukum untuk melakukan digitalisasi. Ya. Sejauh itu berarti ini sudah diterapkan atau masih akan? Sudah Diterapkan. Yang seperti saya ceritakan tadi, yang contoh yang kita betul-betul ikut terlibat di dalamnya itu sekarang sudah. Ya. Meskipun juga
kita mengalami kita protes ya, karena ternyata ada kealpaan yang dilakukan oleh perangkat daerah ya. Kealpaan ya, karena aturannya kan banyak aturannya ya, yang ternyata ada yang terlewat dan itu menyebabkan banyak usulan yang tidak tertindaklanjuti. Dan jadi memang sisi positif, sisi negatif. Karena semuanya itu punya jejak digital, ya sudah tidak bisa diapa-apakan. Ya, artinya sudah terlihat kapan itu usulan itu dimasukkan, kapan itu disetujui, ya. Nah, sehingga harusnya persetujuannya itu sebelum bulan ini. Ternyata persetujuannya baru dilakukan pada bulan berikutnya, itu kan tampak dari jejak digital. Iya, benar-benar. Sehingga akhirnya ya banyak yang tertolak karena hal tersebut. Nah, ini jadi pelajaran dengan adanya jejak digital, sistem digital itu semuanya termonitor, semuanya terdata, tapi itu juga akan mencegah adanya penyimpangan. Iya. Ya, jangan sampai tahu-tahu ada yang tidak ada usulan sama sekali ya. Tiba-tiba ada realisasi. Tiba-tiba ada realisasi. Nah, itu kan tidak bisa ditelusuri. Kalau sekarang itu dengan mudah bisa ditemukan, sehingga kita juga sangat berharap ini akan mengurangi hal-hal negatif lah. Misalnya ada manipulasi atau ada penyalahgunaan. Ya. Pungli itu juga penting karena salah satu tujuan digitalisasi ini juga untuk menghilangkan pungli. Pungli biasa terjadi karena ketemu orang. Ya, ketemu orang, sungkan supaya lancar, kemudian kasih ucapan terima kasih. Ya, kayak tuku kopi. Ya, istilahnya kan, kalau dulu itu istilahnya waktu saya di kuliah itu istilahnya ini susu tante. Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Asik. Itu ada itu di buku teks itu ditulis, saya juga kaget juga. Zamannya jenengan kuliah dulu ya? Iya. Belum lahir sepertinya saya, Pak. Jadi itu juga yang diminimalisasi dengan adanya digitalisasi. Oke, Pak, tadi jenengan bilang bahwa ada salah satu ya, saya ngomongnya salah satu daerah yang ternyata alfa. Nah, lagi-lagi ketika dipaksakan dan mau tidak mau harus beralih dari manual ke digital. Bagaimana nih Pak, ini kan juga SDM juga perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi nih Pak. Adaptasi lagi nih yang tadinya cuma terbiasa dengan habit manual, terus sekarang harus serba digital. Nah, kecepatan layanan, terus juga antisipasi dengan error, dan juga bagaimana merespon aduan-aduan, ini kan juga penting. Apakah ini juga ternaungi dalam perda tersebut, Pak? Ya, jadi masih dimungkinkan bagi yang masyarakat, kan tujuan kita ini melayani masyarakat, ya. Nah, masyarakat kan memang tidak semuanya itu melek digital. Memang kemudian ya harus melek semua. Tapi ya kenyataannya kan juga masih ada yang belum. Nah, apakah kemudian karena dia belum melek digital, lalu dia tidak boleh dilayani? Tentu kan juga tidak. Maka biasanya yang kita amati, daerah-daerah yang kemudian masyarakatnya masih banyak yang belum melek digital, itu akhirnya ya pakai dua model manual dan model digital. Loro kabeh lah tambahan Pak Dop. Iya, tapi ya bentuk transisi lah. Iya, mungkin nanti kan kita akan masuk di masa di mana yang masih hidup ini semuanya generasi yang sudah generasi hebat, semuanya serba instan dan yang digital. Sudah digital ya. Karena sekarang ya kita mau, kalau dulu naik taksi kita pesan telepon kan gitu. Sekarang semuanya pakai gadget. Mau beli barang dulu harus datang ke toko, sekarang pakai gadget juga bisa datang.
Oke, Pak, ini kan menjadi tantangan terbesar juga nih Pak, walaupun selama ini sudah mulai berjalan untuk proses transisi dan adaptasi itu. Ini kita ngomong SDM-nya Pak, tapi pasti ada evaluasi-evaluasi. Nah, bagaimanakah ini bisa berjalan optimal, berjalan maksimal terkait dari sisi regulasi dan juga birokrasinya ini Pak? Ya, tentu ada bagi yang ada inovasi, ya, yang ada punya prestasi lebih, ada apresiasi, ada penghargaan. Tapi bagi yang kurang, tentu kita dorong, kita lakukan langkah-langkah persuasif supaya bisa segera melakukan apa yang menjadi standar. Oke, iya. Ini kalau nggak salah ada juga inovasinya ya Pak ya untuk mendorong setiap daerah ini proses digitalisasi. Kemarin kalau nggak salah ada inovasi Breda atau apa itu Pak? Ya, memang Innotek gitu. memang kita ya ada. Jadi bahkan tahun depan kita akan membuat perda terkait dengan inovasi. Oh, Ya, oke. jadi daerah-daerah, jadi kan begini, provinsi ini kewenangannya terbatas. Ya, urusan-urusan yang urusannya terkait langsung dengan rakyat itu sebetulnya justru ada banyak di kabupaten kota. Maka apa yang kami lakukan supaya kabupaten kota ini bersemangat, ya salah satunya adalah memberi apresiasi kepada daerah yang melakukan inovasi. Ya, nah supaya inovasi ini bisa melembaga, biasanya begini, di tiap perda itu ada apresiasi terhadap inovasi, perda yang lain ada apresiasi terhadap inovasi. Kita sekarang membuat perda tentang inovasi. Jadi semua inovasi-inovasi itu disisitematikakan. Ya, memang itu juga menjadi amanah dari aturan yang di atasnya terkait dengan peraturan daerah tentang inovasi. Oke. Nah, ini yang jadi andalan kita untuk mendorong daerah supaya cepat maju. Karena kalau memberikan sanksi, sebetulnya kami juga tidak ada kewenangan ya. Ya, kalau pusat biasanya sanksinya kan diancamnya pakai transfer ke daerahnya ditandang atau dikurangi ya. Nah kalau kami ini kan tidak ada seperti itu. Jadi satu-satunya cara adalah harus memberikan reward agar mereka berlomba-lomba ya Pak ya. Oke, Pak. Tapi sejauh mana nih Pak, jenengan sebagai teman-teman DPR ini sebagai wakil rakyat yang lebih sering berhubungan langsung dengan masyarakat, dengan warga, dengan rakyat di dapil masing-masing ini Pak, dalam melakukan proses edukasi secara tidak langsung, mungkin saat reses itu kan juga bisa memberikan edukasi atau momentum-momentum pertemuan gitu Pak, dalam mensupport agar ini bisa berjalan optimal dan maksimal. Ya tentu dalam setiap pertemuan, karena kebetulan misalnya dapil saya ya, dapil saya ini kan kota Surabaya. Wis maju Pak koyo ya. Sehingga relatif sebetulnya ya harus bisa. Tapi saya juga pernah mengalami ya, sistem digitalnya tahu macet. Padahal surat itu dibutuhkan. Ya, saya sampai lapor ke Pak Wali, ini harus ada solusinya ini, segera ini. Ya, akhirnya dibuatkan manual. Balik zaman masa lalu, balik dibuatkan lagi, secara fisik. Tapi itu menjadi solusi ketika sistem digitalnya tahu-tahu macet, error. Kita juga pernah, kita butuh surat keterangan digital, urusannya sama pemerintah pusat, tahu-tahu ada problem terkait dengan tanda tangan digital. Ya, mandek itu sistemnya. Nah, itu kan harus ada sistem cadangan. Ya, kalau kemudian tidak berpengaruh terhadap proses yang lain ya. Tapi kalau itu berpengaruh, ya pemerintah memang harus membuat cadangannya ya, sehingga harapan Mas ingin kembali lagi, digitalisasi ini untuk mempermudah masyarakat. Ketika tahu sistemnya macet, jangan lalu masyarakat dipersulit dengan alasan
ya ini sistem harus ikuti ini. Maka harus ada sistem lain, ya backup sistem lah. Oh Supaya, iya. supaya surat-surat tetap bisa lancar berjalan gitu lah. Oke, nah ini Pak, saya diingatkan nih berarti ya ketika SDM-nya sudah mulai beradaptasi, layanan sudah oke, berbasis digital semua. Lagi-lagi yang menjadi hambatan adalah selain soal kerahasiaan, internet paling utama. Ya. Kadangkala internet trouble yang memicu justru menghambat. Ya, kalau di Jawa Timur ini salah satu fokus dari pemerintah memang mengatasi daerah-daerah yang belum ada sinyal. Belum terjangkau ya. Ya, karena hal itu sangat menghambat model digitalisasi. Ya, jadi kita pakai sistem gimana kalau kemudian sinyal aja nggak lancar terus mau bagaimana gitu loh. Nah itu salah satu fokus dari pemerintah provinsi, yaitu mengupayakan supaya tidak ada lagi yang blank. Ya. Terus ada lagi boleh nambahinnya? Oh boleh. Ya. Satu lagi yang kemudian menjadi penting dalam model digitalisasi ini adalah satu data. Ya. Misalnya ini paling data kemiskinan misalnya. Dulu saya melakukan penelitian waktu saya jadi dosen, data kemiskinan ini tiap dinas beda-beda. Ya. Jadi datanya dinas Sosial berapa gitu ya? Datanya, iya ada datanya pemerintah pusat. Waktu itu saya bandingkan tentang Raskin ya. Terus waktu itu masih Jamkesmas. Terus sama data kemiskinannya pemerintah kota itu beda-beda. Saya sampai cek, si A ini masuk dalam 3 data itu. Terus ada yang cuma masuk di dapat Jamkesmas, tidak dapat Raskin. Ada yang oleh kota ini miskin tapi tidak dapat Jamkesmas dan jadi itu menyulitkan. Nah, sekarang kita semua menggunakan sistem satu data, data kemiskinan kita pakai DTSEN ya, data tunggal sensus atau survei ekonomi nasional ya. Itu ya kita acuannya itu, ya. Nah, ke depan ini harus lebih rigid lagi. Jadi misalnya data pengentasan kemiskinan. Si A ini pernah diintervensi dengan model apa saja. Nah itu harusnya tercatat karena semuanya sudah dilakukan secara digital. Jadi bantuannya pusat berupa apa, bantuannya provinsi berupa apa, bantuannya kabupaten kota berupa apa, efektif nggak? Kalau nggak efektif solusinya seperti apa? Nah seringkali kita ini kan yang penting kita bantu padahal bantuannya tidak efektif. Ya. Bantuan yang efektif itu adalah bantuan yang memampukan si miskin ini untuk keluar dari jerat kemiskinan. Kalau dibantu terus tapi tidak keluar dari jerat kemiskinan, itu sebetulnya bantuan ini justru meninabobokan, membuat terlena. Betul sekali. Nah, jadi kesannya kayak lapo meneng-meneng ini oleh Nah, sistem seperti itu justru akan merusak. Itu sebabnya kalau di negara-negara yang berbasis kapitalisme selalu orang miskin itu jangan dibantu. Karena kalau orang miskin dibantu dia akan menjadi makin malas, makin miskin terus ya. Tapi masuk akal sih Pak sebenarnya Pak. Itu model kapitalisme yang menganggap bahwa kemiskinan itu karena orang malas. Ya. Nah, sistem yang satunya lagi, sistem sosialisme itu ngomong orang miskin itu karena kemiskinan struktural. Miskin karena pendidikannya tidak memadai, kesehatan kurang, dukungan pemerintah minim, ya budayanya tidak memihak pada orang miskin, tidak memihak pada perempuan. Jadi kemiskinan itu sebagai akibat struktur sosial, ekonomi dan budaya yang tidak berpihak pada orang miskin. Nah di kita ini tidak menggunakan sosialisme atau kapitalisme, kita menggunakan Pancasila, ya. Jadi orang miskin tetap harus dibantu, tetapi bantuan ini tidak boleh membuat dia terlena dan terus-menerus memilih jadi orang miskin. Ya, nah ini bahaya. Nah sistem digital dalam layanan publik ini kita harapkan bisa menyelesaikan hal ini.
Ya misalnya nanti ke depan untuk usia produktif ya bantuan ini hanya bisa dilakukan maksimal berapa kali misalnya. Nah, oleh karena itu bantuannya harus efektif supaya dia bisa keluar dari jalur dari wilayah kemiskinan. Oke, sebenarnya kalau saya tahu dari berita-berita yang lagi sempat rame kemarin Pak, yang banyak warga yang ya mohon maaf dikatakan rumah mungkin dikategorikan ya bagus, tidak bocor, mungkin tidak kehujanan, tidak kepanasan dan masih layak, yang rame nggak mau ditempeli stiker. Ini menurut saya sebuah gebrakan dan inovasi dari pemerintah yang cukup realistis. Dengan demikian ya kan banyak loh Pak orang yang akhirnya membranding diri kategori tidak mampu Pak, yang justru itu kan sejatinya bantuan itu harusnya benar-benar untuk masyarakat tidak mampu, karena ada oknum-oknum yang pengen itu tadi Pak dinidabobokkan, jadinya membranding diri ya gitu kan ya Pak ya. Yang kedua, kita memang mengalami secara budaya kita ini beda. Di negara-negara misalnya seperti di Jepang, orang dibantu oleh pemerintah itu malu. Iya. Itu bagian dari semangat samurai ya, cinta tanah air, tidak mau ngerepoti pemerintah. Ya, nah di kita semangatnya mungkin sudah banyak berbalik. Ya kalau bisa dibantu pemerintah terus, kenapa saya harus upaya sendiri? Betul. Nah, menurut saya harus ada keseimbangan. Pemerintah harus hadir, tetapi kehadiran pemerintah ini jangan disalahgunakan dan kehadiran pemerintah harus efektif, ya, supaya yang miskin ini bisa tidak miskin lagi. Nah, bagaimana caranya? Kalau kemudian kabupaten punya sistem sendiri, provinsi punya sistem sendiri, pusat punya sistem sendiri, pasti tidak ketemu. Tapi dengan sistem digital ini, maka akan kelihatan. Ya, misalnya provinsi mau memberi bantuan beasiswa, ya langsung secara digital mana saja yang butuh masuk. Nanti tiap orang ini bisa tercatat. Si A, nama si AX misalnya, NIK-nya sekian, ya. Ya. Bantuan apa saja yang dia terima itu muncul secara digital ya, sehingga kemudian orang akan berhati-hati juga. Terus gak apa-apa lah, aku tak nombok, gak ketemon. Tidak bisa, ada jejak digitalnya. Ya, nah itu kita harapkan sistem digital ini juga bisa mengefektifkan kita untuk melakukan intervensi dalam rangka penyelesaian masalah kemiskinan. Oke. Nah itu yang tadi belum saya sebutkan. Paling penting, benar sih Pak, itu sebenarnya usulannya bagus. Ketika provinsi sudah nge-backup bantuan apa, pusat nge-backup bantuan apa, provinsi melengkapi, memberikan bantuan ini. Nanti daerah melengkapi bantuan ini. Jadi tidak sama gitu kan yang dimaksud Pak Yordan tadi? Iya, bahkan kalau di negara maju yang kita belajar waktu itu ada sistem digitalisasi ya di negara Eropa Utara. Semua orang itu dia terima penghasilan apapun tuh mesti tercatat dalam sistem digital. Jadi orang tidak bisa bohong penghasilannya berapa, terima duit berapa, kaya atau miskin itu semua terpantau. Ya, sehingga itu akan memudahkan pemerintah misalnya betul nggak dia butuh bantuan rumah, ya betul nggak dia butuh menjadi prioritas untuk mendapatkan rumah susun misalnya, atau program sertifikasi tanah gratis misalnya, itu semua bisa tercatat ya. Nah kita harapkan digitalisasi ini tidak sebatas bisa melayani masyarakat dengan baik dalam hal pelayanan publik, tapi juga dalam hal penyelesaian masalah kemiskinan. Pokoknya dengan digital seperti yang Pak Yordan selalu tekankan tadi, jejak digital. Kenapa kita mendukung agar segera bertransformasi ke digital? Karena segala jejak digital itu akan terdeteksi sampai di akar-akarnya pun gitu ya Pak ya. Termasuk yang paling akhir ya, nanti sudah paling akhir mengurangi masalah kejahatan. Ya, jadi orang berhati-hati. Sekali saya berbuat hal yang jahat, ini akan tercatat terus ya. Ya, sekarang kan sudah terjadi sebetulnya bukan jahat tapi orang kalau dulu namanya BI checking, sekarang namanya slick OJK ya. Ya itu sudah tidak bisa lagi kalau sekali dia masuk dalam daftar
hitam ya, maka jejak digitalnya akan tercatat terus. Nah, ini harus hati-hati. Termasuk ini harusnya bisa di ranah sampai ke berapa lingkup sebenarnya Pak ya, kalau memang ini diterapkan akan meminimalisir angka kejahatan juga ya, karena sudah terbranding, tidak hanya soal ya layanan publik sebenarnya. Iya, banyak, sangat. Jadi nggak cuma sangat berguna. Sangat berguna. Oke, kalau ngomong ngupas siji-siji Pak, dua Pak episodenya Pak. Ya. Oh iya, nanti saya diundang lagi. Saya diundang lagi, benar sekali. Karena ngomong digitalisasi ini memang sangat penting, sangat berkontribusi sekali mencatat kebaikan seseorang, kejahatan seseorang, termasuk ya tadi mungkin meminimalisir bantuan tidak tepat sasaran, mengefektifkan bantuan yang akan diberikan, ya kan kayak gitu ya Pak ya, harapannya seperti itu ya Pak Kalau ya. misalnya masalah kriminalitas, sekarang orang bisa dicek loh berapa kali ngelanggar lalu lintas pakai ITLE itu kan. Benar, tinggal nanti konsistensi aja Pak seperti apa. Kan kadang ada inovasi konsistennya yang kadang mudi, saiki efektif kayak gitu. Ada lagi yang mungkin disampaikan Pak Yordan? Iya, ini udah paling akhir ya. Oh paling akhir. Ya, sudah mau nanti close nggak ya. ada episode lagi lah Pak. Ya, jadi saya mengajak masyarakat Jawa Timur, masuk juga yang di dapil saya di kota Surabaya. Ini pemerintah sedang lagi seru-serunya nih melakukan digitalisasi dalam segala hal. Ya tidak cuma dalam pelayanan publik saja sebetulnya, tapi juga dalam penanggulangan kemiskinan maupun dalam hal yang lain. Nah tentu kami menunggu saran masukan dari masyarakat, apa yang mestinya diperbaiki dari pemerintahan ini, karena kami sebagai anggota DPRD yang bertugas menjadi penyambung aspirasi masyarakat, kami juga tahu apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami kritik, karena kami punya data dari masyarakat. Oke, saya mungkin mewakili emak-emak ya Pak ya, emak-emak generasi milenial Pak. Dengan adanya transformasi digital ini mungkin cukup membantu bagi kita agar lebih efektif, lebih cepat. Tapi Pak, yang paling digarisbawahi dan harus diblok nih, jangan anti kritik, dan kalau melayani harus lebih humanis. Terus harus fast respon gitu Pak Yordan ya. Semoga sama-sama menjadi evaluasi ya Pak ya. Ini kritikan secara langsung Pak. Nah ini sudah langsung masuk ini ya. Kan saya warga Surabaya, dapil jenengan juga nih. Oke, terima kasih Pak Yordan atas waktunya. Kita tunggu untuk kabar-kabar baiknya buat masyarakat, demi masyarakat lebih sejahtera lagi ya, makmur lagi, tidak ada lagi kemiskinan. Amin. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Dipersembahkan oleh